Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok yang beranggotakan Cindy Natalia, Diki Wiranata, Rencia Karen, Kevin Prayogo, dan Putri Felicia akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada pada manajemen information system suatu perusahaan. Istilah yang pertama adalah Oke, jadi yang pertama ini ada customer lifetime value. Customer lifetime value ini adalah sebuah matriks yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengukur nilai dari konsumen mereka. Nah, matriks ini itu dapat melacak seluruh kegiatan konsumen. Contohnya itu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh konsumen sejak pertama kali sampai saat itu juga. Terus customer lifetime value ini dapat membantu perusahaan mempertahankan pelanggan yang ada sehingga bisa membantu perusahaan juga untuk mempertahankan margin keuntungan agar tetap stabil. Terus ini ada rumusnya nih untuk mengukur customer lifetime value, yaitu dengan mengalihkan rata-rata nilai transaksi dengan jumlah transaksi dan waktu retensi, di mana rata-rata nilai transaksi adalah median dari nilai transaksi yang dilakukan konsumen. Terus jumlah transaksi adalah jumlah transaksi yang dilakukan konsumen selama 1 tahun. Terus kemudian ada waktu retensi, yaitu durasi hubungan pelanggan dengan perusahaan. Terus customer lifetime value ini juga dapat membantu perusahaan untuk melakukan segmentasi terhadap pelanggan yang bisa berguna untuk kegiatan pemasaran produk atau kegiatan marketing. Dengan menggunakan segmentasi tersebut, perusahaan dapat memiliki target market yang lebih spesifik, sehingga dapat memungkinkan untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. Tetapi di sisi lain, ketika perusahaan berfokus terhadap pelanggan tertentu, maka interaksi perusahaan dengan pelanggan lain atau pelanggan yang baru dapat berkurang, padahal bisa saja pelanggan lain ini mempunyai potensi daya beli yang besar gitu. Kira-kira ada yang mau nambahin? Ada yang mau tanya mungkin? Aku pengen tanya contohnya aja sih, contoh dari customer lifetime value itu kayak gimana? Oh, contohnya kayak misalkan cara ngitungnya ya, kan misalkan uh, se seorang pelanggan ini memiliki rata-rata nilai transaksi misalkan sebesar 100.000. Itu tuh mediannya kan. Terus jumlah transaksi yang dilakukan ini dalam setahun itu misalkan 50 kali. Dan dia tuh udah berlangganan selama 3 tahun dari pembelian pertama. Sehingga setelah dihitung itu bisa dikalikan 50 kali 3 itu kan 150, terus dikalikan dengan 100.000, sehingga mendapatkan nilai CLV sebesar 15 juta gitu. Kira-kira Cindy paham? Paham, paham. Oke, next. Nah, kemudian ini ada yang namanya bullwhip effect. Nah, bullwhip effect ini merupakan gangguan yang terjadi dalam supply chain, sehingga dapat menyebabkan inefisiensi terhadap perusahaan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika terdapat perubahan permintaan dari konsumen, baik itu naik maupun turun, sehingga perubahan ini menyebabkan distorsi dalam tahap supply chain menjadi tidak akurat gitu. Terus terdapat beberapa penyebab efek ini menurut Lee et al. Yaitu yang pertama itu adalah demand forecast, di mana demand yang berubah-ubah membuat perusahaan semakin sulit untuk membuat demand forecast atau prediksi permintaan untuk kedepannya, sehingga prediksi yang dibuat perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua adalah order batching, yaitu perusahaan biasanya melakukan pemesanan berdasarkan order batching sehingga ketika inventory bulan ini turun, perusahaan tidak dapat langsung memesan untuk menambah stok inventory. Sehingga pemesanan secara periodik tersebut dapat menyebabkan bullwhip effect. Sebenarnya alasan perusahaan melakukan order batching ini karena untuk salah satunya untuk meminimalisir biaya transportasi gitu. Terus yang ketiga ada fluktuasi harga. Ini tuh contohnya ketika perusahaan membuat promosi harga di bulan ini, maka konsumen cenderung membeli sekaligus banyak dalam bulan itu gitu. Tetapi hal ini memicu penurunan penjualan di bulan berikutnya ketika tidak ada promosi gitu. Terus yang terakhir ada rationing and gaming. Ini merupakan kondisi ketika perusahaan membatasi jumlah pesanan dari setiap pembeli dengan hanya menerima sejumlah persentase dari total pesanan. Nah, kondisi ini dapat membuat distorsi dalam informasi pemesanan yang berpengaruh terhadap supply chain, gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya?
Kalau Bullwhip ini contohnya apa sih, Put? Bullwhip ini ya kayak yang tadi misalkan promosi gitu ya, ada promo. Bulan ini ada promo, jadi seorang pembeli tuh kayak langsung buru-buru kayak nyetok barangnya banyak dan kayak beli lebih dari kebutuhan mereka sehingga inventorinya tuh kan kayak fluktuatif kayak uh, inventorinya, maksudnya stok inventorinya tuh kan langsung turun drastis gitu sehingga tapi di bulan berikutnya tuh pas nggak ada promo stoknya jadi banyak gitu jadi nggak imbang gitu loh jadi kayak demand forecast-nya juga jadi supply chain-nya juga jadi berantakan gitu. Terus sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari bullwhip ini. Yang pertama itu dengan sentralisasi sistem manajemen informasi dalam supply chain management, nih agar perusahaan dapat mengetahui jumlah inventory secara sistematis. Terus juga ini untuk meminimalisir adanya dead stock atau misalkan contoh ada barang rusak gitu. Soalnya kan kalau misalkan barang tuh atau stok yang disimpan di inventory yang terlalu lama, terlalu lama itu kan bisa ada kemungkinan barangnya rusak dan tidak layak untuk dijual lagi. Terus juga ada cara lain, yaitu untuk dengan mengurangi variabilitas dan juga lead time. Selain itu, dalam perusahaan juga harus ada komunikasi yang baik antara seluruh pihak terkait dalam penanganan supply chain management ini. Gitu. Next. Oke, jadi dalam suatu bisnis, supply chain management itu sangat penting biar operasional perusahaan itu bisa berjalan lancar dan biayanya itu bisa ditekan serendah-rendahnya. Ada dua metode dasar yaitu pull-based model dan push-based model. Namun kali ini saya akan menjelaskan yang pull-based model. Nah, pull-based model ini adalah sebuah model produksi dan distribusi yang didasarkan oleh permintaan sehingga angka yang diperoleh ini real daripada hanya sebatas perkiraan. Nah, metode ini menghasilkan jumlah inventory yang sekecil mungkin sehingga menekan jumlah inventory cost. Next. Nah, social CRM ini atau singkatannya Social Customer Relationship Management adalah sebuah software yang berkaitan dengan mengatur hubungan para pelanggan. Software ini terintegrasi dengan media sosial sehingga perusahaan bisa memanfaatkan informasi yang ada di media sosial pelanggan untuk berinteraksi, lalu memahami keinginan target market, dan mendapatkan insight supaya perusahaan dapat berkembang lebih baik. Dengan adanya CRM, segala keluhan customer dapat diselesaikan dengan berkomunikasi melalui telepon, chat, email, ataupun media sosial. Nah, di zaman dulu itu ada bedanya nih, CRM tradisional sama CRM modern. Zaman dulu itu dilakukan dengan cara manual, yaitu mengumpulkan dan mengelola data-data pelanggan. Data-data tersebut berisi informasi daftar pembelian, kontak pelanggan, dan lokasi pelanggan. Nah, di masa sekarang yang mengandalkan banyak teknologi, CRM dilakukan dengan mengakses media sosial dan menghasilkan informasi yang lebih detail. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun relationship, dan meningkatkan awareness. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau contoh dari sosial CRM ini ada nggak sih? Ada, jadi sosial CRM ini kan diterapkan di berbagai bidang nih. Ada sales, marketing, sama customer service. Penjelasannya, untuk sales ini, CRM dapat melacak progress sales funnel di calon pelanggan, sehingga pelanggan di sales funnel yang berbeda akan mendapat tampilan yang berbeda. Contohnya, ini sering diterapkan sama Facebook Ads, terus SS lainnya kayak YouTube Ads, terus IG Ads, dan lain-lain. Lalu, sosial CRM ini juga digunakan di customer service yang melayani pertanyaan dan keluhan pelanggan, sehingga perusahaan itu bisa meningkatkan produknya jadi lebih baik. Selain itu, CRM juga dimanfaatkan untuk membuat strategi marketing yang lebih spesifik terhadap masing-masing kesukaan dan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan oleh software Soho. Jadi Soho ini bisa ngirim email marketing yang kita sering dapat spam email itu. Contohnya begitu. Oke. Next.
Nah, sekarang lanjut nih ke business intelligence. Jadi, business intelligence ini merupakan sebuah perangkat proses, arsitektur, dan juga teknologi, di mana fungsinya itu mengubah data mentah jadi sebuah informasi yang bermakna dan juga menguntungkan gitu. Istilah lainnya perangkat lunak yang dapat mengubah dan mengolah sebuah data menjadi suatu pengetahuan atau informasi yang dapat ditindaklanjuti ke depannya. Nah, business intelligence sendiri itu memiliki dampak yang cukup signifikan, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis karena berdasarkan fakta. Jadi menggunakan data, bukan menggunakan asumsi atau firasat gitu. Nggak hanya buat ngambil keputusan aja, namun BI ini itu berguna untuk membuat laporan, ringkasan, peta, grafik dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang sifat bisnis. Nah, BI sendiri itu penting sebagai alat untuk pengukuran, jadi pengukuran KPI berdasarkan data historis, tolak ukur suatu proses, terus habis itu organisasi dapat dengan mudah mengetahui tren pasar dan mengetahui permasalahan apa yang perlu ditangani secepatnya. Terus habis itu bisa membantu visualisasi data sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan suatu keputusan dan juga bisa digunakan tidak hanya oleh perusahaan besar saja, namun UMKM itu juga bisa gitu. Next. Nah, gimana sih cara BI itu diimplementasikan gitu? Ini tuh ada beberapa langkah nih. Jadi pertama itu data mentah perusahaan itu dikumpulkan dan nantinya itu bakal diekstraksi gitu. Data sendiri dapat tersebar di berbagai sistem heterogen. Terus habis itu data dibersihkan dan diubah menjadi gudang data. Jadi tabel dibentuk, terus habis itu kubus pun mulai terbentuk gitu. Terus dengan menggunakan BI ini, pengguna juga dapat menanyakan queries dan juga meminta laporan ad hoc. Jadi ad hoc itu laporan khusus yang dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan bisnis tertentu. Gitu. Ada yang mau nanya? Mau nanya dong, kalau contoh penerapan dari business intelligence ini tuh gimana ya? Nah, pas banget nih. Next slide. Nah, jadi contohnya Kevin aja lah ya. Jadi Kevin ini pemilik hotel. Nah, dia tuh ingin menggunakan aplikasi analitik BI nih untuk ngumpulin berbagai informasi statistik tentang rata-rata hunian dan juga tarif kamar dengan tujuan buat nemuin pendapatan agregat per kamarnya gitu. Gak hanya itu aja, namun Kevin juga pengen mengetahui dan juga mengumpulkan statistik mengenai pangsa pasar dan juga data dari survei pelanggan masing-masing hotel untuk memutuskan posisi kompetitif di berbagai pasarnya. Jadi dengan Kevin menganalisis tren ini setiap tahunnya, itu tuh dapat membantu Kevin dan juga tim manajemennya untuk nawarin diskon pada penyewa kamar dengan tepat gitu. Gimana? Apakah menjawab Kevin? Menjawab. Lanjut ke istilah selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada PRM atau Partner Relationship Management. Nah, ini tuh merupakan perangkat lunak yang dapat membantu partner mengelola hubungan dengan para mitra. Jadi tujuannya terbentuknya PRM ini untuk memungkinkan para partner menjalin serta mengelola hubungan kemitraan menjadi lebih baik melalui pengenalan sistem untuk saling berinteraksi gitu. Jadi PRM ini merupakan sebuah sistem berbasis website di mana biasanya terdapat kontak manajemen sistem, database kontrak mitra dan pelanggan, dan juga gagasan portal mitra yang dapat memungkinkan mitra untuk berinteraksi dengan database peluang penjualan partner sehingga mendapat informasi mengenai harga produk itu sendiri, bahkan sampai ke pelatihan gitu. Biasanya partner yang menerapkan PRM ini termotivasi oleh suatu kebutuhan untuk meringankan biaya dan membangun kemitraan baru untuk meningkatkan penghasilan dan channel gitu. Next. Nah, di sini itu ada cara kerja PRM. Yang pertama itu membangun rencana PRM dengan cara membangun kerangka kerja yang strategis dan efektif sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. Terus cara yang kedua itu menciptakan budaya kemitraan yang baik untuk memastikan struktur organisasi itu selaras dengan filosofi dan proses kemitraannya. Ada yang mau nanya? Mau nanya, boleh dijelasin sedikit gak cara membangun rencana PRM yang strategis itu gimana, sama gimana cara kita mastiin kemitraannya itu baik gitu?
Oke, jadi yang pertama dulu ya, gimana sih caranya membangun kerangka kerja yang strategis? Yang pertama itu harus memiliki misi, jadi sebuah tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Terus habis itu juga harus memiliki misi, jadi itu harus cari cara lah untuk sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah misinya gitu. Dan yang ketiga harus memiliki strategic direction, bisa dalam bentuk policies atau rules dan regulations dan juga kebijakan perusahaan gitu. Nah, yang kedua, cara menciptakan budaya kemitraan yang baik itu untuk memiliki rasa saling membutuhkan. Terus habis itu juga terbuka kepada setiap perubahan dan juga coba untuk selalu menganggap bahwa kedua pihak itu setara gitu. Jadi nggak meninggikan satu pihak dengan pihak lainnya gitu. Oke, mantap. Next. Oke, next ini ke istilah berikutnya itu ada ERM atau Employee Relation Management. Jadi apa sih itu? Jadi ini merupakan sebuah proses atau sistem yang digunakan dari perusahaan atau organisasi dalam dia ngatur segala jenis apa ya, komunikasi, interaksi dengan karyawannya gitu. Jadi dari atasan sama karyawannya secara efektif, di mana tujuannya itu untuk mencapai goals dari perusahaan. Jadi dari sistem proses IRM ini di dalam sistem itu bisa berisikan mungkin tanggung jawab yang harus diselesaikan sama karyawannya, terus mungkin bisa terdapat rencana-rencana untuk training, terus dari sistem itu atau proses itu juga bisa memonitor performa kerja dari karyawannya sama memastikan mereka tuh menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi di dalam relation management system ini itu komunikasi antara dua pihak itu harus terjadi secara timbal balik gitu, dan misalnya contoh kayak dari atasan kasih kerjaan ke bawahan, terus bawahannya itu terima tugas itu dengan terus memberikan feedback dengan mengerjakan tanggung jawab tersebut. Habis itu di submit gitu mungkin, dan si atasan itu terima dan dievaluasi sebagai feedback kembali untuk karyawannya itu mungkin ada kerjanya performanya gimana, jadi di review di situ. Nah melalui sistem ini dia terdapat dua area atau dua bagian yang bisa diatur. Yang pertama itu area performance. Nah, area performance itu terdiri apa aja sih? Yang pertama itu performance planning, di mana di dalam bagian ini antara karyawan, perusahaan, dan atasannya itu menentukan target yang ingin dicapai oleh perusahaan atau di dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, dari target ini yang telah ditentukan itu menjadi pedoman sama acuan bagi perusahaan dalam untuk menilai kinerja atau performa dari masing-masing karyawannya. Terus yang kedua itu ada feedback and coaching, di mana dalam bagian ini karyawan bersama atasan itu menentukan langkah dan rencana yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Terus ada yang ketiga itu assessment and review. Nah, di bagian ini tuh atasan memberikan tanggung jawab sekaligus mungkin pekerjaan kepada karyawannya atau bawahannya. Setelah itu akan direview oleh kedua belah pihak untuk menilai performa yang telah dilakukan. Terus yang keempat itu ada rewards and recognition. Nah, di tahap ini apabila mungkin karyawan perform dengan bagus, dengan baik, terus mungkin ada tujuan yang tercapai, maka diberikan penghargaan dan pengakuan atas performa yang telah dilakukan tersebut. Nah, di sisi lain di dalam employee relation management ini dia juga mengatur untuk bagian learning and development. Nah, yang dari learning and development ini dibagi ada 3. Yang pertama itu development per planning, di mana antara atasan dan bawahannya itu menentukan rencana terkait pengembangan diri karyawan, mulai dari pengetahuannya mungkin, terus pengalamannya sama soft skills yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya ke depan. Terus setelah itu ada feedback and coaching, di mana setelah planning keduanya itu menentukan langkah-langkah atau apa aja sih yang harus dilakukan dalam pengembangan tersebut. Nah, setelah itu baru assessment dan review, di mana untuk menilai apakah kegiatan pengembangan itu tersebut sudah cukup, sudah memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan atau belum. Itu ada yang mau ditanya?
Nah, mau nanya dong, kalau untuk contoh penerapan proses sistem IRM ini gimana ya? Oke, jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar sekarang ini, beberapa perusahaan tuh udah menggunakan software atau sistem gitu. Jadi ini ada beberapa sistem yang contohnya kalau misalnya yang misalnya di Excel, itu kemarin ada menggunakan Atlassian Jira. Di situ juga ada sistem namanya Odoo. Terus ada juga kalau misalnya untuk yang mau simple, itu Trello, kayak Trello. Jadi ini kayak kalau misalnya dari Trello ini biasanya pendelegasian tugas kerjaan gitu. Jadi di dalam satu tim di atasan maupun bawahannya itu bisa lihat harus menyelesaikan hal-hal apa aja. Jadi dari situ bisa dilihat performa gimana, kerjanya gimana gitu, apa aja yang harus dikerjakan gitu. Terus kalau misalnya di sistem Odoo itu juga ada sistem penggajian gitu, setahu saya gitu. Oke, ngerti. Oke, kalau gitu langsung lanjut aja ke istilah yang terakhir, yaitu push-based model. Berbeda dengan yang tadi Karen sudah jelaskan, yaitu pull-based model, metode push-based model ini merupakan sebuah model dengan keputusan produksi dan distribusi yang didasarkan atas perencanaan jangka panjang, sehingga pabrik produksi didasarkan atas perkiraan permintaan atas pesanan yang diterima dari pengecer. Nah, push based model ini sendiri merupakan aksi perusahaan untuk mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko stock out, sehingga kebutuhan dalam proses manajemen selalu dapat tersedia. Namun kekurangan dari push based model ini yaitu dapat terjadi kelebihan stok, kelebihan inventory. Nah, ini akan memakan cost lebih banyak daripada full based model sebelumnya. Gitu. Nah, kita juga semua sudah membahas mengenai 8 istilah-istilah pada manajemen informasi. Pada dasarnya, semua istilah pada manajemen information system suatu perusahaan ini memiliki fungsi dan kegunaan mereka masing-masing. Nah, istilah-istilah tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya mereka masing-masing, tergantung kebutuhan perusahaan. Kita sebagai perusahaan dapat menyesuaikan istilah mana sih yang cocok dan sesuai dengan kriteria perusahaan kita, serta perusahaan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dengan memilih istilah atau metode yang tepat bagi perusahaan diharapkan perusahaan dapat mencapai target yang perusahaan tuju. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Terima kasih.